Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eksawinta Patricia Simarmata dengan NIM 0805 118 2429 017 dari kelas L1 atau ganjil. Baiklah, di sini saya akan membuat video pengolahan praktikum penginderaan jauh kelautan dengan materi suhu permukaan laut dan klorofil laut. Dan juga satu materi lagi yaitu ZPPI, zona potensi penangkapan ikan. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penginderaan jauh dengan suhu permukaan laut dan klorofil laut. Jadi suhu permukaan laut ini salah satu faktor yang penting bagi kehidupan organisme di laut karena dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan dari organisme yang ada di laut tersebut. Kemudian untuk uh, untuk penginderaan jauh yang dapat mendeteksi suhu permukaan laut ini adalah satelit Aqua Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer atau biasa disebut dengan MODIS. Jadi citra satelit Aqua MODIS ini dimanfaatkan untuk pemantauan dan kajian dari SPL karena mempunyai band thermal dan resolusi temporal yang tinggi, sehingga dia ini dapat digunakan untuk melihat perubahan SPL yang diamati secara berkelanjutan. Kemudian untuk klorofil ini sendiri ini berkaitan dengan keberadaan fitoplankton yang ada di perairan, yang dimana kandungan klorofil A ini dapat digunakan sebagai parameter yang menentukan produktivitas primer di laut. Kemudian pengukuran klorofil ini juga dapat menggunakan dengan teknologi penginderaan jauh. Kemudian pigmen-pigmen yang terdapat pada fitoplankton itu, khususnya klorofil A itu merupakan komponen utama yang mempengaruhi sifat optik atau biotik di air laut, sehingga dengan metode penginderaan jauh ini dapat digunakan untuk pendugaan konsentrasi klorofil A yang terdapat di suatu perairan. Baiklah, langsung saja kita ke video pengolahannya. Pertama-tama kita ke web Ocean Color terlebih dahulu. Ocean Color yang level 3 dan 4, jangan lupa login. Kemudian di sini untuk produk statusnya itu yang standar, instrumennya itu Aquamodis. Untuk produknya ini, yang pertama kita ke si surface temperature dulu atau SST, suhu permukaan laut. Kemudian untuk periodnya itu yang monthly, kemudian untuk resolusinya itu yang 9 km. Dan untuk start date-nya ini saya memilih bulan 5 pada tahun 2025. Kemudian jika sudah, kita klik extract atau download data. Kemudian di sini untuk type-nya ini kita centang semua. Kemudian kita klik download. Kemudian yang ini kita klik kanan, kemudian go to HTTPS-nya. Maka akan otomatis ke download. Kemudian kita lanjut yang klorofil. Produknya ini kita ganti jadi klorofil konsentrasi. Untuk resolusinya ini yang 4 km. Kemudian kita klik ekstrak. Kemudian di sini sama, kita centang semua untuk type-nya. Kemudian kita klik download. Sama yang ini juga, kita klik kanan, kita klik go to, otomatis bakal ke download. Nah, di sini kita tunggu downloadnya sampai selesai. Oke, baiklah, selanjutnya itu kita ke software CDES. Oke, baiklah, setelah pengunduhan data, di sini kita klik file open product. Kita masukkan data yang setelah kita download tadi. Langsung saja dua-duanya, SSD dan klorofil, kita klik open. Nah, di sini kita klik tanda plus ini, kita klik tanda plus di band, kita klik dua kali di klorofil A-nya ini. Kemudian seperti ini tampilannya. Kemudian pada SSD juga kita double klik, maka akan muncul hasil seperti ini. Kemudian kita klik window, kita klik tile horizontal agar dia sesampingnya seperti ini. Kemudian di sini kita klik ini dan ini agar mensinkronkan antara kedua peta ini. Kemudian di sini kita zoom wilayah kajian kita, yang dimana di sini saya mengambil pulau Singkep yang ada di sini. Kemudian kita langsung cari rectangle. Cari rectangle di sini. Oke, kalau udah di rectangle, kita klik kanan, kita export mask pixelnya, kita centang semua ketiga ini, kemudian kita klik write to file. Kemudian kita beri nama di sini. Kemudian kita klik save. Kemudian yang ini juga kita export mask pixel. Untuk select masknya ini kita ganti geometri, kemudian kita klik OK. Kita centang ketiganya juga, kemudian write to file. Kita ganti juga namanya.
kemudian kita save. Kemudian jika sudah, kita langsung saja ke Excel, lanjut ke Excel. Kemudian di Excel ini kita tinggal drag saja. Kemudian di sini kita drag saja yang CHL. Kemudian yang SST juga. Kemudian di sini kita hapus yang tidak penting, yang tidak diperlukan. Pixel XY ini juga. Yang dibutuhkan hanya longitude, latitude, dan chlorophyll A-nya. Kemudian di sini kita blok chlorophyll A-nya. Kita short and filter, kita klik filter. Kemudian kita klik ini. Kita search NaN, kita enter. Jadi NaN ini adalah nilai-nilai yang error, jadi kita blok aja. Kemudian kita delete. Jika sudah, kita klik ini lagi. Kemudian kita select all, kita klik OK. Maka akan muncul nilai-nilai yang tidak error itu. Kemudian langsung saja kita save. Kita save. Kemudian yang SSD sama seperti chlorophyll tadi, kita delete yang tidak penting. Blok pixel action kita delete. Yang ini juga kita delete. Kemudian kita blok SSD, short and filter, kita filter. Kita klik ini, kita search NaN, kita enter. Kemudian kita blok, kita delete. Kemudian kita klik ini, kita select all, kita klik OK. Kemudian di sini kita klik file, kita save. Jika udah, kita save. Kemudian jika sudah di Excel, kita lanjut ke ArcGIS. Di ArcGIS ini pertama-tama kita add data itkabu SAP Indo. Jika sudah kita add, kita klik file, kita ke add data XY. Kemudian kita masukkan Excel kita tadi. Kita masukkan CHL Excel, kita add, kita yang Z file-nya yang chlorophyll, WCS 984, kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Oke, udah muncul wilayahnya. Oke, di sini adalah daerah wilayah Singkap. Kemudian di sini kita masukkan lagi XY data yang SSD. Kita masukkan yang SSD. Kita add. Kita Z-nya yang SSD. Koordinatnya WCS 984. Kita klik OK. Kita klik OK. Kita klik OK. Oke, udah muncul. Di sini selanjutnya kita ke search. Kita search IDW Special Analyst. Kemudian untuk inputnya ini kita masukkan yang SSD terlebih dahulu. Kemudian Z value nya ini SSD. Kemudian untuk outputnya ini kita beri nama saja. Tunggu dulu, kita ganti tempat penyimpanannya. Kita buat di sini IDW SSD. Kita save, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Kemudian kalau udah muncul, ini adalah hasil IDW SSD. Kemudian kita klik kanan, kita properties, kita ke symbology, kita ke classified. Untuk colornya ini kita ganti yang hijau ke merah, kemudian kita flip, kemudian klik OK. Yang dimana di sini jika dia semakin memerah maka suhu permukaan lautnya itu semakin tinggi. Kemudian kita lanjut ke CHL, kita search IDW lagi, kita ke special analyst. Kemudian untuk inputnya ini yang CHL, Z value nya ini juga chlorophyll. Kemudian untuk outputnya ini juga kita buat IDW CHL, kita save, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Kemudian hasilnya ini udah muncul. Kita klik kanan, kita ke properties. Untuk warna ini ingin saja, kemudian tinggal kita flip, kita klik OK. Yang dimana semakin menghijau
warnanya, maka semakin tinggi konsentrasi klorofil di perairan tersebut, dimana di dekat daratan ini banyak klorofil. Oke, jika sudah, kita lanjut ke pengolahan. Oke, baiklah, selanjutnya setelah pengolahan suhu permukaan laut SPL dan klorofil CL, selanjutnya kita ke pengolahan dengan materi zona potensi penangkapan ikan, yang dimana zona potensi penangkapan ikan ini adalah dimana parameter SPL dan CHL yang sebelumnya kita olah itu dapat dijadikan untuk menentukan lokasi penangkapan ikan, yang dimana daerah yang memiliki nilai klorofil A yang tinggi itu banyak akan nutrien, sehingga pastinya biota lautnya akan banyak di daerah tersebut. Kemudian dengan menggunakan salah satu satelit untuk menganalisis suhu permukaan laut dan klorofil A ini, menggunakan satelit Aqua yang membawa sensor moderate resolution imaging spektroradiometer atau yang disebut dengan MODIS ini, menggunakan resolusi spasial 4 km dan resolusi temporal bulanan, yang dimana zona potensi penangkapan ikan ini merupakan sebuah informasi untuk menentukan titik-titik potensi di mana saja penangkapan ikan yang berdasarkan pada analisis SPL dan CHL pada citra satelit dengan menggunakan citra satelit MODIS tadi. Langsung saja kita ke pengolahannya, yang dimana kita lanjutkan dari pengolahan sebelumnya di ArcGIS. Di sini kita langsung ke search, kita cari kontur, kita klik yang spatial analysis. Kemudian untuk inputnya ini, yang pertama kita masukin SST terlebih dahulu. Untuk outputnya ini kita beri nama SST kontur, kita save. Kemudian untuk kontur intervalnya ini yaitu 0,5, untuk base konturnya ini 25, kemudian kita klik OK. Kemudian ini adalah hasil untuk yang kontur SST. Kalau udah berhasil, kita lanjut ke kontur lagi yang spatial analysis. Kemudian untuk inputnya ini kita masukkan yang CHL. Untuk outputnya ini kita beri nama CHL kontur, kita klik save. Kemudian untuk kontur intervalnya ini 0,5, untuk base konturnya ini 0,2, kemudian kita klik OK. Kemudian ini adalah tampilan untuk kontur dari CHL. Kemudian jika sudah, kita klik yang SST kontur, kemudian kita ke editor, start editing, kita pilih yang SST kontur, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, kita ke open attribute table, kemudian kita ke table option, kita ke select by attribute, kemudian sini kita klik kontur, kita klik yang ini, terus kita klik 32, kemudian kita apply, jadi apply, kita silang, kita ke editor tadi, kita ke save editing, kemudian stop editing. Kemudian selanjutnya kita klik yang CHL kontur, sama seperti sebelumnya, kita editor, start editing, CHL kontur, kita klik OK. Kemudian kita klik kanan, open attribute table, table option, select by attribute, kita klik kontur, lebih besar dari 2, kemudian kita apply, kemudian kita silang, kita ke editor, save edit, kemudian stop editing. Kemudian selanjutnya kita ke geoprocessing, kita ke intersect, kita untuk inputnya ini kita masukin yang kontur SST dan kontur CHL. Kemudian untuk outputnya ini kita beri nama CPPI aja, kita save. Kemudian kita scroll ke bawah, untuk output type-nya ini kita ganti jadi point, kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita tinggal ganti simbol saja, kita ke edit simbol, type-nya ini yang karakter maker, kemudian fontnya ini yang S3 environment and icon, kemudian kita klik yang gambar ikan, kemudian kita klik OK, kita pilih warna yang terang saja, kemudian kita klik OK. Nah, oke. Kemudian di sini kita tinggal rectangle saja, kita bentuk circle di zona penangkapan ikannya ini. Oke, kalau udah kita klik kanan, kita ke properties, kita non color, kita klik OK. Kita ke properties lagi, kita ganti aja warnanya, jadi warna hijau saja. Kemudian jika udah, kita tinggal masukin base map, kita masukin yang imagery, kita klik add. Oke, berikut ini adalah hasil dari zona penangkapan ikan. Hasil dari zona penangkapan ikannya.
Ini adalah banyaknya ikan-ikan yang ada pada zona-zonanya. Kemudian jika sudah, ini tinggal di layout saja. Oke, baiklah, ini adalah hasil dari zona potensi penangkapan ikan. Kemudian ini tinggal di layout saja. Sekian pengolahan video suhu permukaan laut, klorofil, dan ZPPI, zona potensi penangkapan ikan. Apabila saya terdapat salah kata dan salah dalam pengolahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.